Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu Bapa. Seluruh keberadaan hidup kami Tuhan, Engkau melihat dan Engkau menilai kami. Saat ini Tuhan, dengan segenap hati kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian dan syukur kami yang akan kami naikkan hanya untuk-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, semua karena anugerah Tuhan, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku Tuhan, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
Kalau kita benar-benar tahu bahwa hidup kita adalah penyembahan di hadapan Tuhan, kalau kita mengerti bahwa hidup kita adalah bait Allah, maka saya yakin dan percaya saudara, kita tidak akan sembarangan dalam kehidupan ini. Kita pasti akan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pasti akan melakukan setiap firman-Nya, melakukan setiap apa yang Dia sukai, dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak sukai. Karena sesungguhnya itulah penyembahan kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan, saudara. Biar pujian ini mengingatkan setiap kita mau berbalik kepada jalan Tuhan, saudara. Bahwa Tuhan, ini hidup kami. Kami tahu hidup kami adalah persembahan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan di hadapan. Karena itu Tuhan, kami mau lebih lagi sungguh-sungguh untuk menyembah Engkau Tuhan. Untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak lagi hidup sembarangan. Tidak lagi hidup sesuai dengan kemauan kehidupan kami Tuhan. Tapi kami mau terus bertanya kepada Engkau, terkoneksi kepada Engkau, agar kami bisa melakukan kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, oh, oh. Ku tahu hidupku
Jesus, for your faithfulness. Thank you, Jesus, for your goodness. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap pujian-pujian kami ini tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami untuk kepentingan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih. Terima kasih. Amin. Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan ku ada karena kasih-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Amin. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamat. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dan segenap hati katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
terima kasih, terima kasih. Amin. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Shalom saudara, kita patut bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita bisa kembali bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita saudara. Karena hadirat Tuhan adalah satu tempat yang sangat berharga bagi setiap kita, yang tidak bisa dibeli oleh apapun saudara. Karena dalam hadirat Tuhan kita bisa bertemu muka dengan Tuhan. Satu hal yang luar biasa. Dan biar hari ini saudara, kita sama-sama mau belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengetahui setiap isi hatinya, rancangannya, bahkan kerinduannya, agar bisa digenapi dalam kehidupan setiap kita. Hari ini kita mau sama-sama belajar saudara tentang ragi. Kalau kita melihat dalam Alkitab, ajaran yang Yesus ajarkan saudara, ternyata ada dua macam ragi di dalam Alkitab. Yang pertama, ragi tentang orang Farisi dan orang Saduki. Dan yang kedua, ragi tentang kerajaan Allah, yaitu firman Allah. Jadi saudara, kalau kita membicarakan tentang ragi, ini bukan membicarakan tentang makanan atau sedang membicarakan soal roti saudara. Karena ragi dibutuhkan dalam satu adonan pada waktu roti ini sedang dibuat. Tapi kita melihat dalam ajaran Yesus bahwa ternyata ragi ini juga berbicara tentang pengajaran saudara. Kita melihat saudara di dalam Matius 16 ayat 11 sampai 12. Dikatakan demikian. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ada satu hal yang menarik dan terkesan lucu saudara, pada waktu Yesus sedang mengajar di hadapan murid-muridnya. Waktu itu Yesus sedang membicarakan tentang ragi orang Farisi dan orang Saduki. Sekali lagi ini berbicara tentang ajaran. Tetapi yang murid-murid Yesus tangkap saat itu, Yesus sedang berbicara tentang ragi untuk makanan, ragi untuk roti. Jadi ada satu hal yang salah mengerti di sini, salah paham saudara. Nah karena itu Yesus menjelaskan hal ini. Kenapa Yesus memperumpamakan hal ini dengan ragi saudara? Ternyata ada fakta yang unik di balik ragi ini. Ragi saudara digunakan untuk membuat roti. Dan ragi ini adalah satu zat, satu adonan yang digunakan untuk mengembangkan adonan roti ini. Namun sifat daripada ragi ini luar biasa. Ragi itu dipakai hanya sedikit saja saudara. Hanya segumpal, ya mungkin segenggaman tangan saya atau 2 genggam tangan saya. Tetapi saudara dikatakan dalam Alkitab nanti kita akan baca. Segenggam itu, segempal itu saudara, bisa mempengaruhi adonan tepung pada waktu membuat roti saudara. Sebanyak 3 sukat. 3 sukat itu satu sukatnya 12 liter. Berarti 12 liter dikali 3. Itu sangat banyak sekali saudara. Tetapi sedemikian banyaknya
tepung adonan roti yang diperlukan untuk membuat roti yang banyak hanya diperlukan ragi sedikit saja. Karena itu ini hal yang luar biasa. Yesus memperumpamakan ajaran-ajaran yang tidak baik saat itu, ajaran orang Farisi dan ajaran orang Saduki ini dengan ragi. Karena ragi ini sifatnya saudara kecil-kecil, sedikit, tetapi bisa mempengaruhi, bisa mengkamirkan seluruh adonan daripada tepung untuk membuat roti ini saudara. Jadi cara kerjanya kita tidak bisa lihat secara kasat mata. Pada waktu adonan ragi yang sedikit itu dicampurkan ke adonan tepung untuk membuat roti. Nah saudara, bisa mempengaruhi sedemikian banyaknya adonan tepung untuk roti ini. Mengapa? Waktu itu Yesus berbicara kepada murid-muridnya agar mereka ini waspada dengan ragi orang Farisi atau dengan ajaran daripada orang-orang Farisi saudara. Dan saya menemukan beberapa fakta. Ternyata ajaran daripada orang Farisi atau kebiasaan daripada orang Farisi, mereka lebih mementingkan yang namanya hukum Taurat. Yaitu bagaimana mereka bisa melakukan hukum Taurat. Jadi apa yang terlihat kasat mata lebih kepada ritual-ritual keagamaan yang harus dilakukan sesuai dengan hukum Taurat saudara. Karena itu saudara, jangan sampai kita menjadi sama seperti orang Farisi ini. Mengikuti kebudayaannya, mengikuti kebiasaannya, mengikuti ajarannya. Yaitu di mana hanya mementingkan yang namanya hukum Taurat. Tetapi di dalam hatinya mungkin banyak hal yang belum dibereskan. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang pada waktu berada di luar atau di dalam gereja, kita bisa tersenyum dengan baik, kita bisa mengatakan kata shalom, kita bisa mengatakan Tuhan Yesus memberkati, kita bisa menanyakan kabar saudara-saudara kita dengan begitu baik, begitu ramah. Namun saudara, di dalam hati kita tersimpan kekecewaan, sakit hati, kemarahan, iri, dengki. Walaupun orang lain saudara tidak bisa melihat keadaan hati kita, tapi ingat, Tuhan melihat hati kita sampai yang paling dalam. Orang tidak lihat, tapi Tuhan tahu saudara. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa walau dunia melihat rupa, maksudnya dunia hanya melihat dandanan kita. Apa yang kasat mata dunia bisa lihat. Namun engkau Tuhan dikatakan memandangku sampai ke pedalaman hatiku. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus punya integritas saudara dalam hidup ini. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita simpan dalam lubuk hati kita yang paling dalam, itu benar-benar harus sama, sinkron, harus bersih, harus murni. Karena Tuhan yang melihat kehidupan setiap kita saudara. Lalu yang kedua saudara, Yesus mengatakan bahwa waspadalah juga terhadap ragi atau ajaran daripada orang Saduki. Jadi ada dua jenis. Tadi tentang orang Farisi dan saat ini tentang orang Saduki. Ini dua hal yang berbeda soalnya saudara. Kenapa Yesus berbicara tentang hal ini saudara? Harus waspada dengan ajaran, dengan ragi orang Saduki. Karena mereka lebih mementingkan yang namanya ibadah secara fisik. Ritual keagamaan, mengkultuskan yang namanya bait suci di Yerusalem saat itu. Mereka berpikir pada waktu bait suci itu penuh, ada mezbah-mezbah yang dibakar, ada asap yang mengepul, maka saat itu Allah beserta dengan mereka, saat itu Allah berkenan dengan mereka. Namun saudara, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, bukan hanya sebatas ibadah, ritual saja saudara yang Tuhan lihat, tapi Tuhan lebih lihat jauh daripada itu, bahwa kehidupan kita sehari-hari, pada waktu kita berada di tengah-tengah keluarga kita, dengan orang tua kita, anak kita, pasangan kita, dengan banyak orang di sekeliling kita saudara, apakah kita benar-benar memiliki kasih dalam hidup ini? Apakah kita benar-benar mau melakukan firman Tuhan? Atau kita hanya lebih suka saudara tinggal di rumah Tuhan, tinggal di gereja, menyanyi bagi Tuhan yang kita sebut sebagai penyembahan kepada Tuhan, dan kita tidak mau ngurusin hal-hal lain lagi saudara selain daripada berada di gereja, dan gereja saudara. Saya rasa ini pandangan yang cukup keliru.
Dan Tuhan mau setiap kita belajar sama-sama, tidak mengikuti ajaran daripada orang Farisi dan Saduki ini, bahwa mereka hanya lebih mementingkan apa yang terlihat oleh kasat mata, apa yang bisa dilihat oleh orang lain, tapi tidak mementingkan perkara hati yang paling dalam. Hati ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, saudara. Hanya kita dan Tuhan yang tahu bagaimana sebenarnya keadaan hati kita. Dan Tuhan mau penyembahan kita, kehidupan kita, bukan kehidupan yang munafik. Di depan orang banyak mungkin kita terlihat baik, terlihat sabar, terlihat ramah. Tapi pada waktu tidak ada orang lain, kita hidup semau kita sendiri, tidak punya kasih, berkata kasar, berlaku kasar, menipu, berdusta, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Tuhan mau setiap kita sama-sama berubah dan waspada dengan hal ini. Jangan sampai ragi orang Farisi dan orang Saduki mengkamirkan kehidupan kita, saudara. Ragi yang kedua, saudara, berbicara tentang kerajaan Allah, yaitu tentang firman Tuhan, saudara, tentang kebenaran. Mari kita baca di Matius 13 ayat ke-33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Pasti di antara kita semua tentunya ada yang sering membuat roti ya saudara, terutama ibu-ibu nih. Makanya di dalam ayat ini Yesus berkata, seumpama seorang perempuan yang mengambil ragi. Berarti perempuan paling sering ya dalam hal membuat kue, membuat roti, atau masak-memasak dan berada di dapur. Kalau kita membuat roti itu supaya rotinya itu mengembang dengan sempurna, pasti akan digunakan ragi. Dan ragi itu sedikit sekali saudara. Sedikit saja itu bisa membuat seluruh adonan itu mengembang. Nah, saudara, ragi di sini berbicara tentang firman Tuhan. Ketika kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati, maka firman Tuhan itu akan bekerja secara diam-diam, bukan saudara? Kita tidak ada yang tahu bagaimana cara kerja ragi dalam mengembangkan adonan roti. Karena pada saat ragi itu diolah, diuleni begitu rupa, lalu adonan tersebut akan ditutup, bukan? Ditutup dengan kain ataupun dimasukkan ke dalam mangkok. Dan kita akan menunggu setelah beberapa jam kemudian atau sehari kemudian, adonan tersebut yang tadinya kecil maka akan berubah, mengembang dengan besar. Nah, sama halnya seperti firman Tuhan saudara. Firman Tuhan yang telah tertanam di hati kita ini, yang udah masuk ke dalam hati kita, itu akan secara diam-diam dia akan bekerja saudara. Dia akan mengkamirkan seluruh adonan. Artinya dia akan mempengaruhi, memberikan pengaruh, dampak di keseluruhan kehidupan kita saudara. Di ayat ini dikatakan, seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu. Perempuan itu saudara melambangkan kaum yang lebih lemah. Dikatakan perempuan itu bejana yang lebih lemah. Dia rapuh. Artinya lemah secara fisik. Iya dong saudara, secara fisik wanita jelas lebih lemah daripada laki-laki yang lebih kuat. Selanjutnya dikatakan mengambil tepung 3 sukat. Artinya tepung itu bersifat lentur saudara. Dia itu sifatnya mudah dibentuk, mudah mengikuti arahan sang pengadon tepung tersebut. Kita mau membentuk bulat, dia akan menjadi bulat. Kita mau membentuk dia segitiga atau bentuk hati, dia akan mengikutinya. Karena bentuknya sangat mudah dan lembut, lentur sekali. Nah saudara, seperti itulah respon hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kita harus memiliki hati yang lembut, hati yang rendah di hadapan Tuhan.
Artinya kita harus mengalami hancur hati, saudara. Hati kita ini harus merasa bahwa kita ini tidak mampu. Kita ini manusia yang tidak mampu hidup tanpa Tuhan, tanpa kekuatan dari Roh Kudus, tanpa tangan Tuhan yang menuntun kita. Kita harus mengakuinya secara penuh di hadapan Tuhan, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, saudara. Kita adalah makhluk yang lemah jikalau Tuhan tidak beserta dengan kita. Nah, dari sikap hati yang rendah hati seperti itu, maka dengan mudahnya firman akan masuk ke dalam hati kita, saudara. Firman Tuhan tidak bisa masuk ke dalam hati yang keras. Oleh sebab itu, janganlah kita mengeraskan hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita tertegur oleh firman Tuhan, ketika firman itu mengajarkan bagaimana kita harus hidup dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Kita harus mau diperbaharui, kita harus mau belajar terus-menerus, saudara. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah merasa diri itu pandai. Jangan pernah merasa tinggi hati, saudara. Kita harus datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan hati yang lembut. Maka Tuhan pun akan menaruh benih firman itu dan hati kita seperti tanah yang subur, saudara. Dan tentunya firman itu akan bekerja di dalam hati kita, memberikan pengaruh di keseluruhan hidup kita. Tentunya pengaruh-pengaruh yang positif ya, saudara. Mempengaruhi kita untuk bisa memiliki karakter yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Serupa, segambar seperti Yesus. Nah, saudara, ketika adonan itu sudah mengembang, apa yang akan kita lakukan untuk membuat roti? Pasti adonan itu akan dimasukkan ke dalam oven, bukan? Adonan ini butuh yang namanya pembakaran, pemanggangan, proses pemanasan. Karena lewat pemanasan-pemanggangan tersebut, adonan tersebut akan menghasilkan bau yang harum, kan, saudara? Begitu adonan roti masuk ke dalam oven, pasti bau lezat akan tercium dari jauh. Baunya begitu nikmat, rasanya gak sabar untuk menikmati roti tersebut. Nah, saudara, begitu pula cara kerja firman Tuhan. Ketika firman itu sudah masuk dan bekerja di hati kita, mengubah paradigma kita, kita menjadi mengerti firman Tuhan, mengerti kebenaran, maka Tuhan akan memproses kita, saudara. Tuhan akan memberikan masalah demi masalah, ujian demi ujian, demi supaya ada perubahan, ada tindakan dari kita untuk diproses sama Tuhan, saudara. Rasanya pasti sakit. Ketika merasakan pembakaran atau pemanggangan, pasti rasanya sakit, saudara. Tapi lewat rasa sakit itu, ketika kita mau menyangkal diri kita untuk berubah, itu adalah kenikmatan bagi Tuhan. Hidup kita ini berbau harum di hadapan Tuhan. Hidup kita ini seperti roti yang lezat di hadapan Tuhan, saudara. Contohnya, saudara, sebagai pelayan Tuhan yang harusnya dia melayani penuh dengan kerendahan hati, tiba-tiba saja Tuhan bisa izinkan seseorang untuk menghina dia, merendahkan dia. Nah, saudara, secara manusia rasanya pasti sakit ya, saudara. Rasanya ingin membalasnya dengan kata-kata yang serupa mungkin. Ingin membalas tindakan yang jahat juga. Ingin membalas segala perbuatan-perbuatan orang lain yang jahat juga kepada kita. Tapi firman Tuhan berkata, lewat kebenaran berkata bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Rasanya sakit gak, saudara? Sakit, karena daging ini bertentangan dengan roh. Itu pasti rasanya sakit sekali, saudara. Tapi kalau kita berhasil melewatinya, dan berhasil melakukan sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa menguasai diri kita sedemikian rupa, kita menekan hawa nafsu kita, maka hal tersebut akan menjadi dupa yang berbau harum. Seperti roti yang tadi, saudara, ketika diletakkan ke dalam oven,
Dia akan menghasilkan bau yang lezat. Nah, hidup kita juga akan seperti itu, saudara. Ketika kita berhasil melewati proses demi proses, hidup kita akan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, yang siap dinikmati oleh Tuhan. Jadi saudara, marilah kita isi hati kita dengan ragi sorgawi, yaitu tentang kebenaran, isi hati yang murni di hadapan Tuhan, tentang kerendahan hati, dan apapun yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, saudara. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan